Ya, alhamdulillah. Jadi kerelaan dan semangat untuk kita menjadi PTP, the right man in the right time, in the right place, in the right position. Nah, saya kira ini harus menjadi satu jiwa korsa kita dan menjadi satu semangat kita untuk berkolaborasi tadi, meningkatkan karya dan optimalisasi tugas-tugas daripada PTP. Pak Henry, ini ada satu pertanyaan dari Pak Eko Sumanto, PTP Muda dari Unsud. Ya, monggo Pak. Ini ya. Baik, apakah ada forum rutin sebagai media upgrade kemampuan PTP? Inilah saatnya kita menjalin yang disebut sepaham. Bapak Ibu pengen apa? Insya Allah kami layani. Rutinnya ada kok Pak. Salah satu kelihatan yang paling rutin adalah kami menyelenggarakan pelatihan yang kita sebut pelatihan itu non gelar. Yang gelar ya ada, kalau gelar sudah pendidikan Pak. Kalau gelar sudah pendidikan, rutinnya ada. Namun ada yang lebih menggembirakan ini. Kalau apakah memungkinkan kita berkolaborasi? Jawabannya enak ya Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu punya teman dosen, itu gampang aja. Risetnya pasti punya, pasti punya. Saya itu riset tapi bingung. Toleh kanan kiri ini koncone sopo ya ini ya. Nah, Bapak Ibu juga toleh. Iki koncone sopo ya. Nah, hari inilah saya katakan insya Allah itu ada, bahkan didanai. Bahkan dinanai. Tinggal ini goodwill ya di dekan. Tapi kalau sudah begitu sebenarnya ada forum rutin di kami mengupgrade kemampuan di ini. Kami kemarin juga bersama dengan Bapak Purwanto, saya mengadakan namanya APSTPI, sama Bapak Ibu hampir sama. Kacak sedikit. Kalau APSTPI itu Asosiasi Program Studi Teknologi Pendidikan Indonesia. Kami sering upgrade. Tetapi kami teoritik Bapak Ibu. Ngapunten. Nah, PTP ini rencananya kami akan sudah ditantang sama Bapak Purwanto, ditantang betulan. Bisa apa APSTPI dengan PTP? Bisa APTPI. Bisa apa? Insya Allah serba bisa. Monggo Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu kepengen ada agenda-agenda di APSTPI, bisa untuk upgrade pelatihan dan sebagainya. Kalau berkenan nggih. Kalau berkolaborasi dengan dosen beres, saya jamin ada. Nanti kalau belum ada, kita akan mengadakan diskusi bareng yang sudah 4 kali ini asosiasi, dan besok insya Allah di Jakarta ada kegiatan ini, ada dosen pengembang pendidikan, ada. Namanya bukan pengembang pendidikan sih, namanya dosen teknologi pendidikan. Nah, ini kalau saya posisinya bukan teknologi pendidikan Bapak Ibu, saya diluluskan di teknologi pembelajaran. Agak cocok sih. Nah, di situ APSTPI menyediakan kolaborasi itu. Sudah dipersiapkan, kemarin Bapak Rudi sudah sepakat Pak Pur, sudah siap, tidak ada halangan lagi. Insya Allah kalau Tuhan memberkati, ya Allah itu saya berdoa, mulai tahun depan sudah siap, karena Desember ini saya kemarin sudah didamprat sama Pak Pur. Ayo dibuka pura. Akhirnya saya, iya Pak, saya buka gitu ya. Tidak ada lagi permasalahan. Teknologi pendidikan, teknologi pembelajaran sekarang sudah memiliki asosiasi yang sudah kerjasama. Tenang saja Bapak Ibu, upgrade-nya online, offline, mau blended atau bauran atau apapun siap. Kami menyatakan siap. Besok ini tanggal 4, Bapak Pur, kita menyepakati ada upgrade, menyiapkan ruang upgrade bagi PTP yang siap dengan judul-judul itu. Tanggal 4, 5, 6 akan disepakati. Jadi siap Bapak Ibu, siap. APSTPI, kami mewakili APSTPI siap mengupgrade Bapak Ibu. Tenang saja, ada. Jadi sama-sama asosiasi maksudnya Bapak Ibu, sama-sama asosiasi. Beda dikit sih, beda dikit. Tapi gelar atau non gelar monggo kita perhitungkan. Jadi ada nggih
Ada forum rutinnya, ada kolaborasinya insya Allah mulai tahun depan karena sudah dibangun bersama. Tenang, tenang Bapak Ibu, siap, kami siap. Ngaten mungkin Bapak Ibu. Monggo. Alhamdulillah, kita kasih tepuk tangan kepada Pak Henry. APSTPI dan APTPI berkolaborasi meningkatkan karya dan inovasi, menciptakan SDM unggul. Nah sekarang sudah ada lagi yang dari online. Oh ini yang dari offline di sini tatap muka. Monggo silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Heri Purnomo dari Universitas Jenderal Sudirman juga, sama dengan Mas Eko Sumanto. Kebetulan Pak Henry dari UNM gitu Pak. Kami di Unsud ada 2 PTP hasil penyetaraan tahun lalu akhir Desember 2020. Selama ini kami masih mengerjakan pekerjaan yang rutinitas yang seperti sudah dilakukan sebelumnya sebagai koordinator dan subkoordinator. Kebetulan ini Bapak Henry dari dunia perguruan tinggi, jadi mungkin kami mohon pencerahan terkait dengan apa yang bisa kami kerjakan di selaku PTP di perguruan tinggi. Saya kira cukup itu dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Heri Purnomo Pak, dari Unsud. Monggo Pak. Bapak Ibu, kalau saya melihat ini kenyataan, justru pada saat kita ini di PTP yang sudah mulai membesar ini, ada teman-teman saya, teman-teman saya di universitas itu tidak paham. Karena memang yang namanya APSTPI itu, yang Asosiasi Program Studi Teknologi Pendidikan itu terus terang, itu masih menjadi anak kecil karena baru dimulai tahun 2000 Bapak. Kami itu lahir, hampir semua universitas di Indonesia ini lahirnya tahun 2000 Pak. Kalau dihitung-hitung baru 21 ya, 21 tahun. Hampir, coba dicek insya Allah. Dulu kami namanya KTP, ada yang namanya macam-macam gitu ya. Kita baru berdiri tahun 2000. Bandingkan dengan orang-orang vokasi, teknik, apa, waduh, teknik itu lahirnya, mohon maaf Pak, wah sudah zamannya Pak Bung Karno itu udah insinyur ya Pak, udah insinyur. Senatnya lebih hebat dan sebagainya, jadi penguasanya. Nah inilah saatnya Bapak, saatnya Bapak Ibu membuat media publikasi yang ini bisa disitasi dan nama Bapak hadir di sana, baru akan diperhitungkan. Ini yang terjadi di kami. Jadi tidak digubris Pak, kami tidak digubris, betul enggak digubris, hampir tidak digubris. PTP kami itu enggak digubris. Cik nom cilik-cilik itu masih saya calonkan, itu masih jadi calon PTP. Nah pada saat itu semua pembuatan profil dan lain sebagainya itu dipublikasikan di LP3, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran. Di situ kami ada. Akhirnya di situ tertulis, oh Mas ini mengerjakan ini, Mas ini mengerjakan ini, Mas ini mengerjakan ini. Nah dari situ itulah awal mulanya, tak kenal maka tak sayang. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki skop media publikasi, itu enggak bisa Bapak Ibu, walaupun kita ngotot kayak apapun tidak bisa. Nah kebetulan teman nanti bisa dicek itu di LP3 UM, nanti ada anak-anak itu ada di sana. Di sana. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu mencantolkan PTP? Kalau ada kesempatan Pak, cantolin aja. Kalau ada kesempatan berita gitu Pak, Bapak Ibu menyeting berita atau diminta untuk mengupload berita, cantumkan APTPI. Bapak Ibu pernah ke APTPI,
sebarkan berita itu di universitas. Entah melalui sosmednya, entah melalui apa, monggo. Insya Allah awalnya dari situ dulu Pak. Dari situ dulu. Baru setelah itu menguasai senat, bla 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 dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak memegang itu, nggak memegang publikasi, ya itu nggak bisa. Bapak harus concern itu ditulis Pak. Kami itu nulis akhirnya, APTPI ditulis dalam sebuah berita. Mohon Bapak Ibu di situ. Nah, tapi kami karena tidak punya APTP, Pak. Kami tidak punya PTP, kami tidak punya karena terus diganjal terus, Pak. Itu saya tunjukkan saja. Tapi anak-anak kami sudah diakui. Kalau nggak ada Mas Dio, nggak ada Mas Soca, nggak ada Mas ini, wah jadi apa ini LP3? Nah akhirnya mulailah. Sekarang ini sudah diterima Bapak Ibu, sudah diterima. Mudah-mudahan saya juga berdoa. Tak dongak nole, kamu PTP-nya segera jadi. Tak dongak nih tenan, tak ewangi sampai saya ke rektor, menghadap rektor dan sebagainya. Tapi anak-anak ini terus Bapak Ibu, terus berpublikasi, terus semua profil UM dikerjakan oleh 3 anak lulusan TP, Teknologi Pendidikan. Jadi itu sudah membuktikan. Mohon Bapak Ibu, itu ya Bapak Ibu, semangat ya, semangat publikasi Pak. Karena fungsional itu publikasi. Nah, saya juga sama, saya juga APTP itu saya cantumkan di web saya pribadi di teknologipendidikan.org. Itu saya berikan dan saya share kemana-mana. Saya membantu. Mari kita kuasai for informasi. Zamannya sudah begitu. Jadi itu saja Pak, kecil-kecilan saja Bapak Ibu membuat media atau apa, tayangan, publikasikan Pak. Tayangan lagi terus masukkan ke jurnalnya apa Pak? Yang PTP Teknodik. Nah, itu dimasukkan ke situ, nanti Bapak Ibu memasukkan itu untuk dimasukkan sebagai hasil karya. Itu akhirnya akan terekap Pak. Lama lambat laun ternyata informasi. Sekali lagi jangan patah semangat nggih Bapak. Terus berikan informasi, berikan karya. Insya Allah selesai. Kalau tidak berarti mandek, Bapak Ibu terus akan berada di ranah itu. Membantu rutinitas, SPJ kadang-kadang mengerjakan surat menyurat, kadang-kadang malah mengantar saya itu garuk-garuk dulu itu. Tapi sekarang sudah naik posisinya. Sekarang tidak lagi diajak itu. Ya, tapi perjuangan kami belum usai Pak. Kami sudah berjuang selama 4 tahun. Hari ini tahun 2022 saya 5 tahun. Saya mendoakan dalam hati sampai saya nyatakan declare, nak muga-muga dadi PTP. Karena perjuangan sudah 5 tahun, baru 5 tahun sebenarnya Pak. Jadi padahal kalau vokasi, waduh sudah puluhan tahun Pak menguasai universitas. Kita baru tahun 2000 itu baru mulai. Saya uji petik bersama Bapak dulu tahun berapa nggih? Uji petik itu 2000 berapa itu baru muncul itu. Muncul bahwa akan ada PTP baru. Kami 5 tahun berjuang bersama Pak Profesor Saat, sekarang sudah Profesor. Nah itulah yang memperjuangkan. Jadi ada orang PTP namanya Prof Saat Patmantara. Yang dulu Pustekom, Pak. Itu yang menggembor-gemborkan PTP. Jadi harus ada tokohnya Pak. Ya, jadi setelah informasi dibuat tokoh, selanjutnya goal, bergaining. Jadi ada 3 tahapan Pak. Menguasai informasi, tokohnya ditarik, siapa yang berdekatan dengan panjenengan, itu saya kalau di Unsud TP-nya ada, TP-nya enggak ada ya Pak ya? Enggak ada ya TP-nya. Nah itu, tokohnya itu yang saya belum tahu ya, tapi pertama informasi dulu saya tahapnya, tokohnya Pak Saat Patmantara itu saya jadikan bumper, yang sudah profesor, dan yang terakhir bergaining. Sekarang sudah mulai bergaining dengan struktural yang lain. Pak diangkat atau tidak, anak ini berjasa, anak ini kunci kalau Bapak Ibu. Nah, tapi tahapnya kami mohon maaf Pak 5 tahun, ngapunten, agak lambat ya Pak ya, agak lambat, tapi itu cara kami mengupeni PTP di UM. Terima kasih mungkin. Ya, alhamdulillah itu kiatnya
Pak Heri ya. Jadi PTP mulia karena karya PTP mulia. Gitu kan. Nah, pertanyaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Pak dari Kementerian Koperasi dan UKM. Tahun 2020 kami dilantik Pak menjadi PTP Ahli Muda. Program kegiatan kami salah satunya adalah berkolaborasi dengan perguruan tinggi negeri dalam rangka memberikan penguatan fasilitasi kepada kelembagaan inkubator dan juga memberikan penguatan kepada para tenan. Jadi intinya adalah dalam kegiatan ini kita memberikan fasilitasi penguatan kepada kampus-kampus yang mempunyai kelembagaan inkubator. Nah, kita berikan fasilitasi kepada mereka dengan catatan juga bahwasanya mereka mampu melahirkan para tenan. Mereka mampu melahirkan entrepreneur baru yang tentunya mempunyai produk-produk yang berbeda-beda. Nah, itu poinnya seperti itu. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah kami sebagai jabatan fungsional PTP Ahli Muda itu tidak bisa mendesain Pak model pembelajaran. Kenapa seperti itu? Karena selama ini yang kami lihat adalah para tenan itu dibina ataupun dibimbing oleh para pembimbing yang ada di kelembagaan inkubator itu. Jadi mereka lah yang membimbing. Kami di sini sebatas hanya melakukan evaluasi dan monitoring setelah pendanaan itu kami berikan kepada mereka. Fungsinya kami sebagai PTP Ahli Muda sepertinya kami minta saran pendapat dengan Bapak. Sehingga kehadiran kami sebagai PT Muda juga bisa memberikan dampak penilaian khususnya kepada Dupak kami sendiri Pak. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ari dari Menteri Koperasi. Saya persilakan, Prof. Amin. Saya bilang amin loh. Saya bilang amin. Amin Pak. Amin. Baik. Jawabannya itu adalah masalah disparitas. Sebenarnya sama. Bapak datang ke tempat lain itu pasti akan dilihat dulu. Semua orang. Itu semua. Jadi Bapak akan dilihat, biasanya orang akan sulap dengan nama panjang. Seperti tadi nggih, Prof. Kalau sudah datang, wis pokoknya siap. Nah, saya datang, saya sudah ceritakan, saya datang ini jurusan fisika, UNER, non kalau di anu itu tidak berpendidikan. Wong ditulis di situ Henry itu non kependidikan. Kan berarti tidak berpendidikan toh? Lah, terus mau dihargai kayak apa? Wong saya ini kepakarannya belum kelihat. Nah, oleh karena itu di UM kalau nanti di searching itu ada kepakaran. Nah, inilah yang saya inginkan di APTPI. Harus ada website yang ada kepakarannya Bapak. Biar nanti dibaca, di searching oleh user. Kalau enggak ada, ya kita diremehin. Loh, mana Anda orang PTP? Enggak ada, nanti Bapak searching saya, ada itu. Jadi Henry kepakarannya apa, ID Scopusnya berapa, itu komplit. Nah, ini yang belum dibangun. Sistem informasinya. Sehingga kalau saya nanti ingin ke sono, lah itu mesti di searching Pak, ya namanya orang itu kalau pertama ya searching dulu. Nah kalau itu ada, mohon nanti timnya pengembang APTPI tolong dibuatkan masing-masing orang ini punya portofolio. Insya Allah user itu akan melihat, oh ini pakar ini pakar, bolehlah menjadi pembicara. Lah kalau tidak, kira-kira Pak, ya wah yo gimana yo Anda datang yo bagusan tempat saya. Ini disparitas Pak, setiap perguruan tinggi akan seperti itu, memandang orang luar. Jadi mohon disiapkan sebuah informasi masing-masing ini terdaftar sebagai PTP dalam website gitu ya, dalam website itu ada kepakaran. Portofolio harus diisi Pak, diisi pribadi Pak. Portofolionya berkembang di mana dan seterusnya. Itu nggih Bapak. Jadi ini kerjaan kolaborasi dengan membuat kepakaran.
Harus ada kepakarannya. Yang di Dinas Koperasi ya kepakarannya nanti ditulis. Silahkan Bapak Ibu dikonsultasikan dengan mumpung lagi tem simposium, mungkin lagi simposium. Nah, yang kedua, disparitas itu terjadi pada manakala eksak dulu saya orang fisika murni dan sekarang menjadi seorang humaniora. Ini kalau boleh diputer itu Pak, kepala itu 180 klek gitu, ceklek Pak, ceklek betul. Saes tuh, karena di eksak tuh jelas Pak, 1 tambah 1 jurnalnya pasti 2, udah jelas. Nah kita ini, orang humaniora ini bingung mencari titik tengah, win-win solution. Itu yang membuat lambat, makanya saya itu ketemu dengan Max Spector waktu di Jakarta, saya hadap-hadapan langsung dengan beliau. Itulah bosnya AECT. Saya ketemu betulan dan saya di-reviewer. Saya mengatakan, pokoknya gini intinya. Pak Max, Pak Spector gitu ya. Apakah boleh saya menggunakan teknologi lama? Loh, misalkan ngomongnya, loh itu yang saya tunggu. Masih relevankah dengan sekarang? Buktinya Bapak Ibu, Yun Sewu loh, tadi tetap menggunakan problem based learning, itu kan lama Pak. Masih memakai itu. Karena apa? Kita cenderung follower, berbeda dengan orang eksak Pak. Langsung bikin kayak yang namanya apa itu? Yang namanya Malaysia itu, wis ngawur gak popo. Buat namanya dronagogi. Saya membuat juga Pak, namanya learning ocracy. Saya membuat itu. Istilah itu saya kembangkan hingga sekarang ya enggak ada yang opo itu learning ocracy itu. Ya pokoknya saya berusaha. Nah, Bapak Ibu yang di PTP ini, kalau mau teknologi pendidikan itu tinggi, buat istilah-istilah baru yang keren. Jangan follower. Tadi sudah ada galang, wah cocok, masuk itu. Nah kalau itu terus menerusan ganti banyak dan itu muncul kayak tumbuhnya jamur, maka Max Spector akan mengatakan iya itu memang nggak ada istilah baru lagi, namanya ya problem based learning aja, sejak dulu ya problem based learning, apalagi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu itu tidak pernah beranjak dari zona nyaman. Istilah itu menjadi istilah paten yang terus dipakai sehingga sulit untuk berkembang. Disparitasnya jelas bahwa orang luar menciptakan istilah, kita tidak. Turki sama, sebenarnya Turki itu pengepul, dia perpanjangan tangan dari Scopus. Dan oleh karena itu negara Indonesia ini wajib sekarang PTP ayo bikin istilah galang atau apalah namanya. Ayo nanti naik. Udahlah. Tapi syaratnya satu ya, jangan menggunakan istilah yang lama ya. Lah istilah lama nanti di review akan tertulis, lama lagi. Enggak apa-apa Bapak Ibu membuat judul baru itu loh, enggak apa-apa. Siapa yang menyalahkan? Enggak ada yang menyalahkan. Ayo toh Bapak Ibu, ayo toh beranilah membuat istilah baru. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Henry Praherdiono atas inspirasinya kepada kita. Semoga ini menjadi awal daripada kita melakukan satu kolaborasi, meningkatkan karya dan inovasi kinerja PTP. Terima kasih. Kami mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon aplaus yang meriah Bapak dan Ibu.